Sebelum menuduh ke orang lain, lebih baik introspeksi diri, karena di akhir hayat kita dituntut membawa iman Islam. Jangan menuduh Wahabi sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jangan menuduh Wahabi sesat, judul yang kami angkat kali ini. Menuduh tanpa bukti itu dosa, dan kalau tuduhan kalian diikuti orang lain akan menjadi dosa jariah kalian, karena tuduhan kalian yang tanpa bukti itu namanya fitnah. Bila itu terbukti namanya fakta atau real adanya. Sebelum menyatakan ke golongan atau ke kelompok lain sesat, kalian harus tahu dulu faktanya yang sesungguhnya. Karena kalau tanpa bukti itu namanya fitnah, dan perbuatan fitnah akan mendapatkan balasan kelak di akhirat, akan mendapatkan api neraka. Apalagi di zaman akhir ini tata bahasanya manusia sudah banyak yang terbalik. Yang fakta dianggap fitnah, yang fitnah dianggap benar. Dalam beragama kita wajib kembali ke kitab suci. Bila kalian telah menjauh dari kitab suci, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bila berselisih agar kembali ke kitab suci Al-Quran. Bila ada yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kalian anggap Tuhan itu cuma makhluk saja atas prasangka kalian sendiri. Karena ayat itu dari perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mokal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelisihi dengan perkataannya sendiri. Bagi yang tidak percaya, yang dipuja hanya berhala atas prasangkanya. Fakta yang ada, kesesatan Wahabi yang paling parah ada pada akidah atau tauhidnya. Semua para Wahabi tidak ada yang paham dengan dalil, taunya cuma ayat saja. Dalil Adam sifatnya bagaimana, Wahabi tidak ada yang tahu. Ini bukti para Wahabi menyebut Tuhannya berjisim atau beranggota badan, yang dianggap Tuhannya kesesatan yang lain. Wahabi berani menghukumi ajaran syariatnya Nabi yang lain dianggap sesat, padahal semua syariatnya para nabi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangatlah tidak pantas kita sebagai ciptaannya menganggap sesat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan nabi yang sebelumnya. Dan Wahabi itu beranggapan sebagai apanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan semua makhluknya. Malaikat adapun itu hanya menunjukkan bahwa maha luasnya sifat keilmuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kurung maha alimun. Wahabi dalam ilmu fikihnya ada benarnya, seperti menganggap Syiah sesat itu ada benarnya. Akan tetapi over, karena Wahabi beranggapan di muka bumi ini cuma ada dua kelompok Wahabi dengan Syiah saja. Beranggapan bila tidak sepaham dianggap Syiah oleh Wahabi. Hati-hati menyebut Wahabi sesat, karena siapa tahu yang menyesatkan Wahabi sesat tauhidnya sebaliknya dari yang diimani Wahabi.
Wahabi hanya iman sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, menyelisihi sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik, atau yang sebaliknya juga disebut bertauhid bermata sebelah, yang digambarkan Imam Al-Mahdi terbelah menjadi dua karena umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ada yang bertauhid bermata sebelah, keduanya bagaikan hanya mendapatkan sebelah yang diimani Imam Al-Mahdi, dalam kurung Imam Al-Mahdi, iman dua sisi ayat keduanya. Sungguh yang bertauhid bermata sebelah itu seperti terkena sihirnya ahli fitnah akhir zaman yang disebut mempunyai mata satu atau dalam kurung memahami ayat Al-Quran dengan mata satu atau dengan mata sebelahnya. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Sebelum menuduh ke orang lain, lebih baik introspeksi diri, karena di akhir hayat kita dituntut membawa iman Islam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.